sebuah desa kecil yang terpencil, kabar yang sangat mengejutkan menggemparkan seluruh penduduk. Seorang nenek berusia 100 tahun bernama Siti Aminah yang dikenal sebagai sosok bijak dan penyayang, tiba-tiba melahirkan 10 bayi sekaligus. Berita ini cepat menyebar seperti api, mengundang rasa penasaran, kebingungan, dan tentunya kontroversi di kalangan warga desa. Tidak ada yang percaya bahwa nenek yang sudah sangat tua itu bisa hamil, apalagi melahirkan begitu banyak anak sekaligus. Kehidupan Siti Aminah yang tenang. Siti Aminah telah hidup lebih dari seabad. Ia adalah sosok yang sangat dihormati di desa itu, dikenal karena kebijaksanaannya dan cerita-cerita hidup yang penuh pelajaran. Meskipun sudah sepuh, nenek ini tampak sehat dan aktif. Ia gelama cucu-cucunya yang sangat menyayanginya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, kehidupannya yang tenang dan damai tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian setelah kejadian yang tak bisa dijelaskan itu. Pada suatu pagi, Siti Aminah yang biasa duduk di kursi goyangnya mendadak merasa sakit dan dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Semua orang terkejut ketika dokter mengumumkan bahwa nenek tersebut sedang hamil dan bahwa dia akan melahirkan dalam waktu dekat. Bagaimana bisa nenek seumur itu bisa hamil? Itulah pertanyaan yang menghantui semua orang. Proses kelahiran yang tidak terduga. Hari itu datang dengan penuh ketegangan. Seluruh keluarga dan warga desa berkumpul di rumah sakit, menunggu dengan cemas kabar tentang kelahiran nenek yang luar biasa ini. Ketika akhirnya saat kelahiran tiba, dunia seolah berhenti sejenak. Siti Aminah melahirkan 10 bayi sekaligus, 5 laki-laki dan 5 perempuan dengan keadaan sehat. Satu persatu bayi itu dikeluarkan dan kehebohan semakin meningkat. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang menghamili Siti Aminah? Berita tentang kehamilan nenek ini segera menarik perhatian para ilmuwan, dokter, dan bahkan media nasional. Para ahli pun mulai datang untuk menyelidiki fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketika mereka mulai menyelidiki lebih dalam, jawaban yang mereka temukan jauh lebih mengejutkan daripada yang mereka bayangkan. Ternyata, kehamilan Siti Aminah bukanlah kehamilan biasa. Dalam investigasi yang dilakukan, terungkap bahwa nenek ini mengandung bayi-bayi tersebut melalui prosedur ilmiah yang sangat canggih dan kontroversial yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kehamilan itu sebenarnya merupakan hasil eksperimen genetika yang dilakukan oleh seorang ilmuwan terkemuka, Dr. Raffi, yang telah lama menghilang dari dunia medis. Penyelidikan tentang Dr. Raffi dan eksperimen genetika. Dr. Raffi, seorang ahli genetika yang terkenal dengan eksperimen kontroversialnya, telah menghabiskan bertahun-tahun melakukan penelitian tentang reproduksi manusia. Pada awalnya, dia mencoba untuk menemukan cara memperpanjang umur manusia. Tetapi kemudian ia beralih pada eksperimen yang lebih ekstrim, yakni menciptakan kelahiran dalam usia yang sangat tua. Dr. Raffi menemukan cara untuk mengaktifkan kembali sel-sel reproduksi yang ada dalam tubuh manusia, bahkan pada usia yang sangat lanjut. Ia membutuhkan seorang subjek, dan Siti Aminah yang memiliki catatan kesehatan luar biasa menjadi pilihannya. Tapi, Dr. Raffi tidak memberitahukan keluarga Siti Aminah tentang eksperimen tersebut. Dengan segala kecanggihan teknologinya, ia berhasil menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi di balik kehamilan tersebut. Selama bertahun-tahun, Siti Aminah tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Ia hanya merasa hidupnya biasa-biasa saja, hingga tiba-tiba kehamilan itu terdeteksi. Mengungkap kebenaran. Keluarga Siti Aminah sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kehamilan nenek mereka bukanlah hal yang alami. Mereka merasa sangat marah karena selama ini mereka tidak diberitahu tentang eksperimen tersebut. Banyak warga desa yang merasa dikhianati karena mereka tidak pernah tahu bahwa Siti Aminah terlibat dalam eksperimen kontroversial seperti itu. Namun, meskipun keluarga dan warga desa merasa terguncang, bayi-bayi yang lahir itu ternyata memiliki keunikan tersendiri. Mereka tumbuh dengan sangat cepat dan menunjukkan kemampuan luar biasa. Beberapa dari bayi tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan ada yang menunjukkan kemampuan berbicara pada usia yang sangat muda. Keajaiban ini menambah rasa penasaran masyarakat dan meningkatkan ketertarikan dunia terhadap eksperimen genetika yang dilakukan oleh Dr. Raffi. Setelah penemuan tersebut, Dr. Raffi muncul kembali ke dunia medis dan mengakui perbuatannya. Ia mengatakan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk mempelajari kemungkinan perpanjangan usia manusia dan mengatasi masalah kesuburan. Namun, ia juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya
telah menimbulkan dampak besar yang belum pernah dibayangkan. Meskipun eksperimen ini membawa hasil yang luar biasa, Dr. Raffi terpaksa harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Pemerintah dan Badan Etika Medis melancarkan investigasi besar-besaran terhadap eksperimen yang ia lakukan dan ia dihadapkan pada berbagai tuntutan hukum. Siti Aminah yang akhirnya mengetahui kebenaran merasa bingung dan terluka. Meskipun ia sangat mencintai bayi-bayi tersebut, ia merasa bahwa hidupnya dipermainkan dalam eksperimen yang tidak ia inginkan. Namun, ia memutuskan untuk menerima kenyataan dan mencintai anak-anak itu seperti cucu-cucunya sendiri. Di sisi lain, bayi-bayi itu tumbuh menjadi individu-individu yang luar biasa. Masyarakat desa yang awalnya terkejut dan bingung mulai menerima mereka sebagai bagian dari keluarga besar desa. Keajaiban ini membawa mereka pada sebuah era baru dalam dunia ilmiah, meskipun dengan biaya dan pertanyaan moral yang masih harus dijawab. Cerita ini berakhir dengan Siti Aminah yang terus merawat bayi-bayi tersebut dengan penuh kasih, mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan dan kasih sayang yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Sementara itu, dunia medis dan ilmiah terus merenungkan dampak eksperimen yang telah mengubah segalanya. Keajaiban yang terus berlanjut menerima takdir yang baru. Setelah kelahiran 10 bayi yang menakjubkan dan misterius, hidup Siti Aminah dan keluarga besarnya berubah drastis. Meskipun awalnya terkejut, keluarga dan warga desa mulai menerima kenyataan yang tak terduga ini, dan Siti Aminah pun merawat bayi-bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Namun, kisah ini belum berakhir. Bayi-bayi yang berbeda, tanda dari keajaiban genetika. Meskipun bayi-bayi itu terlihat seperti anak-anak biasa, ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam perkembangan mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka mulai menunjukkan kemampuan-kemampuan yang tak terbayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Bayi-bayi tersebut tumbuh jauh lebih cepat dari rata-rata bayi manusia, dan bahkan pada usia beberapa bulan, mereka sudah bisa berjalan, berbicara, dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Salah satu dari mereka, yang diberi nama Ryan, bisa membaca dan menulis dalam bahasa asing saat baru berusia 1 tahun. Sementara yang lainnya bernama Zahra menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang seni, menghasilkan karya seni yang sangat realistis meskipun belum bisa menggenggam pensil dengan benar. Para ilmuwan yang ditugaskan untuk mempelajari fenomena ini sangat terkejut, dan hal ini menarik perhatian dunia internasional. Dengan kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh bayi-bayi tersebut, banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah mereka adalah produk dari eksperimen yang tidak etis atau justru sebuah berkah yang patut disyukuri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Raffi bisa membuka pintu untuk pengembangan manusia yang lebih sempurna, sementara yang lain khawatir dengan potensi ancaman dari penciptaan kehidupan yang tidak alami. Pemerintah mulai mengatur program untuk memantau perkembangan bayi-bayi ini, dan dunia medis juga mulai memperdebatkan kemungkinan bahaya dari percobaan genetik yang dilakukan. Ada yang khawatir tentang potensi dampak psikologis yang mungkin timbul pada anak-anak tersebut, mengingat mereka tumbuh dengan begitu cepat dan memiliki potensi yang tak terbayangkan. Perjuangan Siti Aminah dan keluarga. Siti Aminah meskipun sudah sepuh, merasa sangat kuat ketika merawat bayi-bayi itu. Ia tahu bahwa meskipun mereka lahir dari eksperimen, mereka adalah darah dagingnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan baru yang ia rasakan. Ia terus memberi mereka kasih sayang dan bimbingan, berusaha untuk menjaga agar mereka tetap merasa dihargai sebagai manusia biasa, bukan sebagai produk ilmiah. Namun, beban yang ditanggung oleh Siti Aminah dan keluarganya semakin berat. Banyak orang mulai datang untuk melihat bayi-bayi ajaib ini. Ada yang ingin menguji mereka, ada yang ingin menggunakannya untuk tujuan tertentu. Keluarga Siti Aminah merasa tertekan dan terluka oleh perhatian yang berlebihan ini, dan mereka harus berjuang agar bayi-bayi tersebut tetap merasa aman dan dicintai. Meskipun ada banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari fenomena ini, Siti Aminah tetap teguh. Ia percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukanlah kebetulan, dan bahwa tugasnya ada memastikan bahwa anak-anak ini tumbuh dengan kasih sayang dan belajar untuk hidup dengan bijak. Pencarian Dr. Raffi. Setelah banyak perdebatan mengenai eksperimen yang telah dilakukan, para pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk mencari Dr. Raffi, yang telah menghilang begitu lama setelah melakukan eksperimen tersebut.
Meskipun dia telah menghilang dari dunia medis selama bertahun-tahun, penelusuran akhirnya mengarah pada sebuah laboratorium tersembunyi yang ada di luar kota. Ketika Dr. Raffi ditemukan, ia mengungkapkan bahwa eksperimen yang ia lakukan adalah bagian dari penelitiannya untuk menciptakan generasi manusia yang lebih unggul. Namun, ia juga mengakui bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun. Ia terkejut ketika mendengar bahwa bayi-bayi yang dibantu lahirkan sekarang tumbuh dengan kemampuan-kemampuan yang begitu luar biasa. Dr. Raffi bersumpah untuk membantu keluarga Siti Aminah dan mengatasi potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh eksperimen tersebut. Namun, keputusan besar harus diambil. Apakah dunia siap untuk menerima manusia dengan kemampuan yang luar biasa ini? Atau apakah mereka akan menjadi ancaman bagi masyarakat? Masa depan yang tidak pasti yang sedang berkembang-bayi ini, pertanyaan besar muncul. Mampukah mereka hidup di dunia yang belum siap menerima mereka? Apakah mereka akan menerima takdir mereka sebagai manusia biasa, atau mereka akan dianggap sebagai spesimen eksperimen yang tak layak hidup di antara orang biasa? Siti Aminah terus melangkah dengan kebijaksanaan dan kasih sayang yang ia miliki. Ia tahu bahwa dunia mungkin belum siap menerima kenyataan ini, tetapi ia berharap bahwa dengan pendidikan dan cinta, anak-anak tersebut akan dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, dunia ilmiah terus mengamati dan mempertanyakan etika dari eksperimen ini. Mereka bertanya-tanya, apakah keajaiban yang diciptakan ini benar membawa kebaikan atau justru membawa kerusakan yang tak bisa diperbaiki? Apapun yang terjadi, Siti Aminah tahu bahwa ia telah memberikan kesempatan kedua bagi dunia untuk melihat bahwa kehidupan adalah sesuatu yang luar biasa, tak terbatas oleh usia atau batasan biologis. Kini ia harus memperjuangkan masa depan anak-anak yang luar biasa ini demi memastikan bahwa mereka bisa hidup dalam dunia yang penuh kasih dan tidak terancam oleh pandangan sempit tentang apa yang normal atau tidak normal. Cerita tentang Siti Aminah dan 10 bayi ajaibnya menjadi legenda yang akan terus dikenang, menjadi simbol dari potensi tak terbatas yang dimiliki oleh manusia, dan juga pengingat bahwa setiap keajaiban membawa tantangan besar yang harus dihadapi dengan hati yang bijaksana.